Cak Budi itu udah dapat berapa puluh ratus juta ya dari YouTube nih sekarang Cak Budi. Penghasilan YouTube-nya udah berapa Cak Budi? Kita kedatangan salah satu YouTuber Indonesia. Halo bro, Cak Budi. saat ini Cak Lam delok dewe kau peti. Oke, nah ini dia sekarang kita mau langsung wawancara Cak Budi nih mengenai tentang per-YouTubean Cak Budi. Oke, bro. Pengen tahu nih gimana Cak Budi awalnya gimana bisa nge-YouTube, alasannya apa nge-YouTube dan kenapa itu Cak Budi? Jadi saya main YouTube itu dari tahun, aku bilang main ya, karena waktu itu memang cuma buat main-main aja. Jadi sekitar tahun 2015-an akhir itu saya mulai serius di channel YouTube. Ya main tapi serius. Artinya setiap saya ada suatu kesempatan gitu, selalu berusaha untuk bikin video. Misalkan aku lagi makan, bikin video tentang makanan. Aku lagi di jalan, itu sambil ngobrol dan rekaman kamera dashboardnya itu saya ambil, saya upload ke YouTube. Terus kemudian nonton reok, saya masukin ke YouTube. Lagi ikut seminar, saya rekam, saya masukin ke YouTube. Nonton wayang, direkam, dimasukin ke YouTube. Jadi apapun waktu itu yang saya tonton itu saya masukin ke YouTube. Itu awalnya. Terus berjalannya waktu 2015, 2016 itu mulai menemukan jati diri di YouTube. Jadi dari yang awalnya apapun saya upload, itu kemudian mulai mengarah ke konten-konten tentang kuliner. Awalnya kenapa kok bisa kuliner gitu? Kenapa kuliner? Kenapa nggak apa kayak gitu? Ngapain kayak juga kerja atau kenapa kuliner? Jadi awalnya pas saya ngupload video macam-macam itu memang view-nya macam-macam sih. Misalkan pas saya ngupload video tentang wayang, itu view-nya juga cukup banyak. Ngupload video reok Ponorogo itu yang ngupload juga, yang nonton juga banyak. Tapi ketika saya ngupload video tentang kuliner, itu kecenderungannya selalu lebih banyak yang nonton gitu. Nah dari sana akhirnya saya berpikir mungkin memang passion saya di kuliner. Apalagi pertama karena banyak yang nonton, kedua karena saya juga hobi makan. Dan tema kuliner itu kan gampang banget dibandingkan tema misalkan saya harus review mobil, yang harga mobilnya aja sudah ratusan juta gitu kan. Kalau review kuliner kan kita makan setiap hari, diusahakan di warung yang baru, yang orang belum banyak yang tahu, sehingga kita bisa mencicipi makanannya, kita memberikan testimoni apakah makanan itu enak atau enggak, terus tempatnya gimana, pelayanannya gimana, kita kalau mau ke situ rutenya di mana, terus tempat parkirnya gimana, seperti itu sih. Jadi lama-lama dari situ akhirnya ya sudah keasikan di tema kuliner. Meskipun saya juga masih punya tema yang lain, misalkan gadget, atau sesekali tema tentang traveling, atau sesekali tema tentang internet marketing gitu kan. Tapi yang fokus banget itu di kuliner. Itu dia Cak Budi. Jadi orang udah buat kayak review mobil, review handphone, kalah sama Cak Budi review bakso. Aduh, benar-benar ya. Jadi memang kita itu sebenarnya berarti Cak Budi itu di awal itu cari jati diri dulu ya. Awal pengen apa dulu. Ternyata ininya boomingnya di sana Cak Budi. Boomingnya di kuliner. Karena memang awalnya aku nggak tahu. Aku pokoknya ya sudahlah kita mulai aja ber-YouTube. Tapi waktu itu aku sudah menerapkan suatu prinsip kedisiplinan bahwa aku setiap hari harus upload minimal satu video. Meskipun itu pendek, tiap hari satu meskipun video. itu pendek, jadi makanya aku selalu berusaha nyari konten. Makanya apapun akhirnya masuk. Aku ikut kuliah masuk, seminar masuk, sekedar pompa mobil atau nambal ban mobil itu masuk juga. Oke. Ini mungkin nih pertanyaan sejuta umat nih Cak Budi nih. Ini sejuta umat Cak Budi. Cak Budi itu udah dapat berapa puluh ratus juta dari YouTube nih sekarang Cak Budi. Penghasilan YouTube-nya udah berapa Cak Budi? Biar nih semua udah pada tahu semua apa nih rasanya, atau ya kasih kita sedikit bocoran lah Cak Budi. Sebenarnya kalau teman-teman pengen tahu perkiraan penghasilan seorang YouTuber itu berapa,
sebenarnya bisa cek sendiri di socialblade.com. Nah, ya cuman itu nggak akurat 100% sih. Cuman dia kasih rank penghasilan orang ini sekitar angka ini sampai angka ini. Dan itu menurut pengalaman saya ngecek di beberapa channel yang saya kelola itu memang ada di rank itu. Ada di rank situ ya, ada di situ ya. Berpuluh-puluh juta lah pokoknya Cak Budi ya. Ya pokoknya ada di rank itu. Ada rank. Oke, Cak Budi pokoknya udah. Alhamdulillah ya, kita melaksanakan hobi kita dengan senang hati. Makan sehari-hari ini kan aktivitas kita sehari-hari. Terus nyoba makanan itu juga suatu kesenangan tersendiri buat saya. Terus penghasilan itu menurut saya ya efek samping yang menyenangkan ya. Oke. Selain penghasilan ya Cak Budi, aku ini tertarik banget nih. Selain penghasilan sebenarnya Cak Budi itu apa impact dari YouTube Cak Budi ini sekarang? Impact lain dari YouTube yang aku kadang terharu itu kadang-kadang pas aku nge-review suatu makanan, kemudian makanan itu menjadi laris. Itu orang pemilik warungnya itu mengucapkan terima kasih itu dengan berbagai cara gitu kan. Ada yang undang saya untuk datang ke warungnya untuk makan lagi gitu kan, atau ada yang entah bagaimana caranya itu menemukan nomor telepon saya dan telepon mengucapkan terima kasih gitu. Bahkan ada orang yang sudah lama itu nggak pernah menjaga warungnya. Setelah warungnya saya review, kemudian mendapatkan banyak pertanyaan dari pengunjung, Bu, apa warung ini yang direview Mas Budiono sukses gitu kan? Akhirnya pemilik dari warung itu yang dulu sudah nggak bersemangat untuk jualan, tiba-tiba semangatnya timbul lagi untuk ikut menjaga warungnya. Sesuatu yang priceless menurut saya. Value lain yang nggak kita sangka-sangka. Jadi jangan cuman ini ya Cak Budi ya, cuman dikira ini cuman remeh temeh aja, ternyata banyak impact gitu ke kawan-kawan semua, apalagi penjual ya. Ini aku yakin ya, ini super duper yakin ya Cak Budi ya. Cak Budi kalau buat restoran ini langsung booming 1 hari pertama, ini aku yakin banget. Selain dari itu tuh Cak Budi, ada pemikiran situ Cak Budi? Sayangnya saya kan cuma hobi makan, tapi nggak hobi masak. Sementara kalau mau punya restoran itu orangnya harus pintar masak kan. Belum pernah sih kepikiran buat bikin restoran ini. Iya. Tapi yang pasti ini buat branding dirinya Cak Budi nih sekarang udah ini ya, udah misalnya adalah impact positifnya dari situ Cak Budi ya. Buat branding memang ya ngefek banget sih. Ya buat branding tentang siapa diri kita gitu. Jadi kan memang sejak dulu aku sudah menekuni juga enggak sih, cuman memang tertarik dengan dunia IT dan sesuatu yang terkait dengan itu. Dengan aku punya channel YouTube ini, akhirnya orang juga mengetahui gitu loh bahwa orang ini ternyata ternyata bisa. Terus kadang-kadang dari beberapa kampus atau beberapa lembaga itu ngundang buat kita memberikan seminar atau semacam kuliah tamu gitu ke kampus-kampus atau ke lembaga-lembaga itu. Jadi intinya jadi YouTubers gak ada ruginya ya Cak Budi ya? Nggak ada ruginya sama sekali. Mau ngasih tahu nih Kak Budi, teman-teman mau tahu nih apa tips paling mujarab nih, tips terakhir paling mujarab yang sapu jagat dari Cak Budi kalau seorang mau jadi YouTubers? Menurut saya kalau mau jadi YouTuber jangan terlalu banyak pertimbangan, langsung aja dimulai dari apa yang teman-teman bisa. Terus alatnya juga pakai apa yang teman-teman punya. Misalkan sekarang punyanya handphone, mulai aja dulu ngerekam video pakai handphone. Apapun bisa dibicarakan, apapun bisa diomongkan. Kalau mau langsung fokus ke suatu tema juga boleh. Kalau mau mencari jati diri seperti saya itu juga boleh. Yang penting mulai dulu. Mulai nggak usah malu. Nggak usah malu. Karena YouTube ini sangat luas banget, peluangnya banyak banget untuk teman-teman tampil di YouTube dengan tema apapun. Waduh, luar biasa Cak Budi. Ini benar-benar inspirasi banget nih Cak Budi. Semoga bermanfaat meskipun subscriber saya belum begitu banyak sih. Doain ya mudah-mudahan nih Cak Budi ada di channelnya Budiono yang sukses. Oke, terakhir sukses itu apa namanya Cak Budi terakhir? Sebenarnya nama saya cuma Budiono. Cuman ketika kita ngisi formulir online kan pasti dimintain first name last name. Akhirnya saya menambahkan sukses sebagai identifier gitu lah, supaya orang beda kan Budiono banyak banget di Indonesia. Akhirnya saya ya udah tambahkan apa yang kira-kira
positif dan itu berdampak. Makanya saya tambahkan sukses sekaligus sebagai doa. Mantap. Oke, thank you so much semuanya udah nonton ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi yang masih ada pertanyaan tentang mau jadi YouTuber kayak gimana, step-stepnya kayak gimana, ini video mudah-mudahan bermanfaat. Ternyata mudah banget dari Cak Budi. Langsung aja ke channelnya Cak Budi, Budiono Sukses. Oke, langsung description di bawah. Oke, thank you so much. Dari kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, bro.